Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva semua? Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, Islam dan gelombang mualaf di Singapura. Singapura, sebuah negara kecil di Asia Tenggara dengan luasannya 728,6 km persegi, memiliki kisah perkembangan Islam yang menarik untuk disimak. Negara yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terkuat di dunia ini memiliki sejarah panjang terkait perkembangan Islam yang terus bertumbuh hingga saat ini, termasuk fenomena pertambahan jumlah mualaf yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Mari kita telusuri lebih dalam tentang sejarah, tokoh-tokoh penting, hingga masa depan Islam di Singapura. Sejarah masuknya Islam ke Singapura erat kaitannya dengan jalur perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Sejarah mencatat bahwa Islam telah hadir di wilayah yang kini dikenal sebagai Singapura sejak abad ke-13, ketika kawasan ini masih menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Kesultanan Malaka. Pada masa itu, pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat datang ke kawasan ini untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Mereka memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di wilayah Melayu, termasuk Singapura. Catatan sejarah modern Singapura dimulai ketika Thomas Raffles mendirikan pos perdagangan Inggris pada tahun 1819. Pada saat itu, sudah terdapat komunitas Muslim yang tinggal di daerah tersebut, terutama orang-orang Melayu dan pedagang Arab. Populasi Muslim di Singapura semakin bertambah ketika terjadi migrasi besar-besaran dari Malaya, Jawa, Sumatera, dan India pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada periode ini, banyak masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah komunitas Muslim yang semakin berkembang. Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di Singapura, Habib Nuh bin Muhammad Al-Habasyi, lahir pada tahun 1788 dan wafat pada tahun 1866. Dikenal sebagai keramat Habib Nuh, beliau adalah ulama keturunan Arab yang sangat dihormati. Makamnya di Jalan Palmer yang hingga kini masih menjadi tempat ziarah umat Islam. Ada juga Sayyid Umar bin Ali Al-Junaid yang lahir pada tahun 1792 dan wafat pada tahun 1852. Beliau adalah seorang pedagang dan dermawan Arab yang mendonasikan tanah untuk pembangunan Masjid Umar, Kampung Malaka, salah satu masjid tertua di Singapura. Ada juga Said Muhammad bin Ahmad Al-Sagof, pendiri Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah pada tahun 1912. Beliau lahir pada tahun 1836 dan wafat pada 1906. Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Singapura yang masih beroperasi hingga saat ini. Kemudian ada juga Ahmad Muhammad Ibrahim yang lahir pada tahun 1916 dan wafat pada 1999. Seorang pengacara Muslim pertama di Singapura yang kemudian menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Singapura. Ia berperan penting dalam pembentukan Undang-Undang Administrasi Hukum Islam pada tahun 1966. Yusuf bin Ishaq yang lahir pada tahun 1910 dan wafat pada tahun 1970, presiden pertama Singapura yang beragama Islam, menjabat sejak tahun 1965 hingga 1970. Wajahnya diabadikan pada mata uang Singapura. Ada juga tokoh-tokoh seperti Dr. Yaakob Ibrahim, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Urusan Muslim Singapura yang berperan dalam modernisasi institusi Islam. Ada Ustadz Pasuni Maulan, pemimpin agama yang berperan dalam pengembangan program-program dakwah yang inklusif di Singapura. Gelombang mualaf di Singapura mulai terlihat signifikan sejak tahun 90-an. Periode ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran beragama secara global dan munculnya berbagai organisasi dakwah di Singapura yang fokus pada penyebaran informasi tentang Islam kepada non-Muslim. Salah satu faktor pendorong utama adalah berdirinya Darul Arqam pada tahun 1980 yang secara khusus berfokus pada pendidikan dan dukungan bagi para mualaf. Organisasi ini menjadi katalisator penting dalam menyediakan program yang terstruktur bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari Islam. Gelombang konversi semakin meningkat sejak awal tahun 2000-an.
terutama setelah tragedi September di Amerika, yang ironisnya justru memicu keingintahuan lebih besar tentang Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Singapura. Banyak orang mulai mencari tahu tentang Islam untuk memahami agama ini dari sumbernya langsung, bukan dari citra yang terbentuk dari media. Berdasarkan data dari Darul Arqam, setiap tahun rata-rata terdapat 500-700 orang yang memeluk Islam di Singapura. Angka ini relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, dengan variasi kecil dari tahun ke tahun. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 2000 sampai 2010 rata-rata 500 mu'alaf per tahun. Kemudian dari tahun 2010 sampai 2020 rata-rata 600 mu'alaf per tahun. Sejak tahun 2020 rata-rata 650 sampai 700 mu'alaf per tahun. Menariknya, sekitar 60% dari mu'alaf ini adalah perempuan dan mayoritas berusia antara 20 sampai 40 tahun. Sebagian besar konversi terjadi karena pernikahan, pendidikan, pencarian spiritual, atau interaksi sosial dengan teman muslim. Singapura memiliki total 72 masjid. Masjid-masjid ini dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura, lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan keagamaan muslim di negara tersebut. Beberapa masjid bersejarah dan penting di Singapura antara lain Masjid Sultan, didirikan pada tahun 1824, merupakan masjid nasional dan salah satu landmark terkenal di kawasan Kampung Glam. Masjid Omar, Kampung Malaka, masjid tertua di Singapura yang masih berdiri, dibangun pada tahun 1820. Masjid Jami dibangun pada tahun 1826 di kawasan Little India oleh komunitas muslim dari India Selatan. Masjid Al-Abror terletak di Teluk Air, dibangun oleh komunitas muslim dari India pada abad ke-19. Dan ada juga beberapa masjid lainnya. Selain masjid, terdapat juga infrastruktur Islam seperti 6 madrasah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Islam di Singapura memiliki prospek yang menjanjikan, namun juga menghadapi tantangan unik. Sebagai agama minoritas, yaitu sekitar 15% dari total populasi, komunitas Muslim Singapura telah membuktikan diri mampu beradaptasi dengan lingkungan multi-etnis dan multi-agama yang menjadi ciri khas Singapura. Islam juga mengalami tren positif di Singapura. Dengan mempertimbangkan tren positif saat ini, Islam di Singapura diproyeksikan akan terus bertumbuh secara kualitas, meskipun pertumbuhan secara kuantitas mungkin tidak signifikan. Jumlah mu'alaf diperkirakan akan tetap stabil dengan perkiraan 650 sampai 700 orang per tahun dalam dekade mendatang, dengan kemungkinan peningkatan seiring makin efektifnya program-program dakwah yang adaptatif dengan konteks modern. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.